Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan acara bedah buku pada kesempatan ini, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2023. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman kecerdasan menuju zaman kepintaran. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami hormati narasumber dan peserta buku yang berbahagia. Senang sekali saya Nabila Aziza Ayu akan memandu pada pagi hari ini acara bedah buku dengan judul Manajemen Perilaku untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Dr. Deng Maklasa SPD MM as Lecturer of Economic and Business. Dan tentu saja bedah buku ini merupakan salah satu program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tujuan mendesiminasikan dan mempublikasikan hasil karya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tentu saja bedah buku kali ini akan dikemas dalam bentuk online talk show. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara bedah buku pada pagi hari ini, marilah kita simak sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Haji Andi Jam'an SE MSI, dengan hormat disilakan. Baik, makasih. Suara saya cukup jelas didengar, moderator? Jelas, Jelas, Pak Dekan. Oh ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmus shalihat allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu wa dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati narasumber kita pada kesempatan bedah buku pagi ini, Bapak Dr. Deng Maklasa, SPD MM. Ya. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam Pak Dekan. Alhamdulillah. Juga moderator dan yang hadir bergabung pada kesempatan ini, dosen-dosen kita. Waalaikumsalam Pak Dekan. Dekan. Juga mahasiswa ya. Alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir walaupun secara online daring karena tempatnya yang tidak memungkinkan. Ya, ruang podcast kita ini kan hanya bisa dihadiri oleh 2-3 orang ya, sementara kita mau menjangkau sedemikian banyak teman-teman sejawat maupun mahasiswa, sehingga ini sifatnya live ya, beda dengan podcast kita yang kemarin-kemarin itu dia dibuat dalam bentuk videonya dulu, dilakukan pengeditan sehingga disesuaikan dengan durasi waktunya. Kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah buat kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati, seperti yang disampaikan tadi oleh moderator bahwa bedah buku yang kita lakukan ini sebenarnya lebih untuk mensosialisasikan ya pemikiran-pemikiran teman-teman dosen di FEB Unismu
untuk bisa menjadi bahan, ya, bahan tentunya bahan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita di Fakultas Ekonomi ini. Karena selama ini tatap muka kita dengan mahasiswa itu sebatas menyampaikan mata kuliah, tetapi pemahaman ataupun pengetahuan mahasiswa bahwa dosen kita pun juga sudah banyak yang menghasilkan karya-karya dalam bentuk buku ataupun artikel yang telah dipublikasi baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang bereputasi. Jadi kesempatan buat bagi dosen yang mempunyai buku, ya, dan yang mempunyai artikel tulisan untuk lebih menyampaikan gagasan-gagasannya yang orisinil, ya, dan lebih bisa dipahami melalui penyampaian secara live seperti ini, sehingga nantinya akan menambah hasanah, ya, ilmu pengetahuan kita masing-masing. Kami tentunya di Fakultas Ekonomi menyambut baik atas kesediaan waktu dari para narasumber, teman-teman dosen untuk meluangkan waktunya berbagi pengetahuan, ya, berbagi wawasan, ya, sekaligus juga sebagai ajang diskusi, ya. Dan ini akan menambah, ya, tentunya poin buat dosen. Nah, diharapkan pula nanti dengan bedah buku seperti ini, mahasiswa kita akan bisa menjadikan sebagai referensi, ya, di dalam penyusunan tugas akhir mereka, ya. Daripada diceritain satu-satu atau per kelas melalui podcast ini, itu semua kita secara simultan, secara bersamaan bisa langsung mengetahui dari sumber aslinya, ya, dari sumber utamanya, yakni pengarang buku atau penulis buku itu sendiri. Manfaatnya tentunya buat dosen, ya, tentunya akan lebih punya kesempatan waktu untuk berdialog, ya, dengan audiens terkait sejauh mana buku ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa tetap kita lanjutkan, kita tetap konsisten. Kalau saya nggak salah hari ini diagendakan dua narasumber di waktu yang berbeda, ya. Kalau Pak Dr. Demah Lasa ini akan menyampaikan hasil tulisannya dalam bentuk buku ini terkait dengan prodi, ya, manajemen, ya, dalam hal ini adalah bukunya yang berjudul Manajemen Perilaku, ya. Ini tentunya menarik buat kita untuk menjadi diskusi. Kemudian juga nanti dari akuntansi atau pajak, ya, Pak Dr. Andi Rustam nanti akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang telah dituangkan dalam bentuk buku. Ini jelas akan sangat bermanfaat buat kita semua karena masing-masing dosen itu dilatar belakangi dengan disiplin keilmuannya yang punya kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya secara langsung dari hasil penulisan ini. Olehnya itu, sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, utamanya kepada narasumber yang telah bersedia untuk menyampaikan pikiran-pikirannya dalam pertemuan ini. Mari kita penyampaian dari narasumber kita. Saya cukupkan sekian dengan ucapan fastabiqul khairat, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin peserta buku yang berbahagia,
Kemudian saya akan memperkenalkan narasumber kita pagi hari ini, yaitu Dr. Dema Klasa, SPD MM, as Lecturer of Economic Studies. Ada baiknya saya perkenalkan narasumber kita pagi hari ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa Sarjana Indonesia Sulawesi Selatan periode 2020 sampai 2020. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Utama Pendidikan Kesetaraan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021 sampai 2026. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Makassar periode 2020 sampai 2024. Tadi sudah saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Selamat pagi Pak Dr. Dema Klasa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tadi sudah saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Pak atas kesediaannya hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak. Mungkin boleh diceritakan nih Pak kepada peserta bedah buku pagi hari ini. Naik latar belakang penulisan buku, kemudian sebenarnya buku apakah ini boleh diceritakan? Boleh Pak diceritakan? Sebenarnya buku apakah ini boleh Baik, terima kasih. diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jelas Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wa habibina Jelas ya. Suara Muhammadin saya. ila yaumiddin. Ya. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi wa habibin aman tabiin. Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya sebutkan namanya Bapak Dr. Izin saya sebutkan MSc, namanya para pimpinan fakultas yang sempat hadir, Pak Dr. dan seluruh dosen yang hadir, mahasiswa serta Hajian juga sempat hadir, Jaman ya, dan host sendiri semuanya dihormati. SEMSI Alhamdulillah, dan para pimpinan fakultas pada yang fakultas dan sempat hadir, pimpin mahasiswa serta secara praktisi pribadi yang mengambil bagian pada kegiatan bedah buku ini, karena kesempatan untuk berdiskusi, kesempatan untuk hadir pendapat dan mengelaborasi ide-ide yang cerdas dari teman-teman dosen kepada mahasiswa tentunya. panitia Ini adalah ruang yang host untuk kita kembangkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak semuanya Dr. dihormati. Semoga berlanjut dan teman-teman Alhamdulillah, yang sama. Sebelum izinkan saya lanjutkan, saya saya membacakan mengapresiasi kepada sebuah pimpinan fakultas dan pimpinan prodi manajemen yang adalah memberikan kepercayaan kepada saya tentunya pada kegiatan bedah buku ini, karena kesempatan untuk berdiskusi, kesempatan ini yang secara mendadak saya bikin bahwa terkait dengan manajemen perilaku. Sungguhlah indah pohon limau, daunnya jatuh saat siang. Bedah buku manajemen perilaku, bertabur ilmu, hati pun senang. Kalau berlayar di tengah samudra, siapkan diri sebelum senja. Jika ada yang kurang di hati, bolehlah ilmu kita berbagi. Inilah pantunnya yang menginspirasi kita tentu. Pada bulan suci Ramadan ini kita harus berbagi, paling tidak berbagi senyum. Ya, sama dengan host senyumnya selalu senyum, jadi kita juga sebagai narasumber harus banyak senyum juga. Begitu juga audiens kita, apalagi bulan suci Ramadan ini, jangan tegan-tegan, enjoy beribadah. Alhamdulillah, terkait dengan apa yang ditanyakan host tadi, saya ingin memulai bahwa buku manajemen perilaku ini
terinspirasi dengan peribahasa Arab yang kurang lebih bunyinya al-adabu fauqul ilmi. Bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Adab adalah sama dengan perilaku, maka yang pertama menginspirasi penulis bagaimana setinggi-tingginya pendidikan seseorang itu, maka perlu didahulukan adab yang bagus atau perilaku. Jadi akan pendidikan seseorang itu, maka perlu kalau adab kita rendah. Syukur-syukur kalau kita dikasih 0. Artinya dikali dengan 0. Orang yang beradab sudah pasti berilmu. Orang yang berilmu tentu beradab. Itu pentingnya pendidikan kita secara formal, baik S1, S2, S3, mahasiswa. Tapi kalau tidak beradab, bisa mungkin kita dikali 0. Konsep matematika, kalau kita dikali semua bilangan yang dikali 0 itu hasilnya 0. Ya syukurlah kalau tidak dikali minus, maka akan jadi minus. Maka buku ini disusun karena merupakan juga salah satu referensi dari mata kuliah perilaku organisasi. Jadi host ini aja kita menyusun buku adalah salah satu referensi dari mata kuliah perilaku organisasi yang kebetulan semester ini saya mendapat amanah mata kuliah perilaku organisasi. Maka mahasiswa bisa mengambil referensi di manajemen perilaku yang mana isinya itu tidak ada yang terlalu istimewa. Kenapa itu? Kita banyak berbicara tentang perilaku, organisasi, manajemen, dan bagaimana kita keberagaman dalam berorganisasi. Itu sebenarnya. Jadi latar belakangnya di situ termotivasi untuk membantu mahasiswa supaya juga ada salah satu bahan referensi dan peningkatan kompetensi dosen juga di situ. Itu untuk sementara, host ya. Cuma jaringan saya ini putus-putus ya. Silakan. Baik Pak. Nah, dalam penulisan buku manajemen perilaku, apakah ada kendala dalam penulisan buku tersebut? Iya. Jelas dalam sebuah penulisan buku, kendala-kendala tentu banyak, tetapi kita punya motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, sehingga kendala apapun kita mencari solusi, apalagi kalau kita orang manajemen, itu berusaha bagaimana bisa menyelesaikan sesuatu yang diharapkan itu, atau katakanlah menyusun buku untuk bisa terwujud. Karena kalau kita di tengah jalan itu berusaha bagaimana bisa apa yang sudah menyelesaikan sesuatu atau katakanlah menyusun buku untuk bisa terwujud. Karena kalau kita di tengah jalan berhenti begitu saja sia-sia dengan yang dari awal apa yang sudah dikerjakan. Seorang manajemen dapat dikatakan bahwa harus berjalan dengan ya, ada slide-nya sini. Oh, jadi cabut. Ya, saya sorry. Itu silakan host, silakan dilanjutkan. Itu yang menjadi dasar pemikiran saya, dan boleh juga saya mungkin share ini materinya bagi yang ikut di Zoom ya. Baik, Pak. Ya.
saya bisa izin untuk share. Belum bisa host. Oke, lanjut. Tidak bisa tershare ya. Ya Pak, kita ini tadi sudah tahu latar belakang penulisan buku Bapak seperti apa dan kendalanya bagaimana. Nah, dari dalam pengalaman Bapak sendiri, strategi mana yang paling efektif dalam mengelola perilaku seseorang? Kan tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa orang yang beradab sudah tentu mempunyai ilmu, dan orang yang mempunyai ilmu belum tentu memiliki adab. Dan apakah Anda memiliki contoh kasus untuk mendukung pendapat Anda, Pak? Ya, berbicara perilaku, David menyampaikan yang dikutip oleh Toha ya, bahwa P itu sama dengan, ini dalam formula matematika saya ingin menyampaikan, P sama dengan fungsi dari I, L. Itu artinya perilaku adalah suatu fungsi dari individu terhadap lingkungan. Artinya, individu harus berinteraksi dengan lingkungan. Maka, sebagai individu memiliki suatu perilaku, itu yang lebih awal untuk kita memahami eksistensi kita sebagai pribadi, selalu melihat, mengintrospeksi diri bagaimana dengan perilaku kita. Jangan melihat perilaku orang sebelum kita mengintrospeksi perilaku kita seperti apa yang kita sudah lakukan. Karena berbicara perilaku itu adalah interaksi antara individu dengan lingkungan. Sama dengan sekarang, host dengan saya berinteraksi. Kalau itu berinteraksi, artinya itu ada perilaku di dalamnya. Jadi poinnya adalah berperilaku. Jadi poinnya adalah kita ada interaksi dari individu ke lingkungan. Lingkungan dalam hal ini host juga bagian dari dalam satu sisi adalah lingkungan. Jadi perbaiki pribadi Anda, perbaiki perilaku Anda untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas pendapatnya. Nah, begini Pak, kan mungkin ada salah satu konsep yang Bapak bahas dalam buku Manajemen Perilaku, yaitu mengenai pengaruh sosial. Tentunya apabila kita berperilaku, pasti ada pengaruh dari sosial. Dan apakah yang dimaksud dengan pengaruh sosial dan mengapa hal itu penting dalam manajemen perilaku, Pak? Ya, bagus ya pertanyaannya ini. Maka di dalam buku saya itu memang kita ada bab yang membahas keberagaman dalam organisasi. Dari perilaku kita, yang setiap individu dengan individu dalam suatu organisasi, dengan beberapa kultur itu banyak keragaman, ada suatu keragaman yang harus dimanage. Jadi disinilah pentingnya manajemen, di mana sebagaimana judul buku saya, manajemen perilaku. Orang yang tidak mampu memanage perilakunya, silahkan diterjemahkan oleh audiens, kira-kira seperti apa kira-kira jadinya kalau orang tidak mampu memanage perilakunya. Nah, ini pentingnya kita sebagai orang manajemen, paling awal dan utama kita manage perilaku kita. Karena kalau perilaku kita tidak bisa manage dengan baik, tentu hasilnya bisa negatif. Kalau kita bisa manage dengan baik, tentu hasilnya positif. Karena hanya dua, perilaku kita dalam konteks yang baik dengan yang tidak baik. Nah itu, dalam bersosialisasi. Jadi, dalam suatu organisasi, keberagaman itu sangat penting untuk kita saling menyesuaikan antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lain. Saling menghormati. Itu. Seperti itu saya rasa ya. Nanti kita kembangkan dalam diskusi sebentar. Siap, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak.
Ya. Ini adalah salah satu poin penting mungkin dalam buku Bapak, dan Bapak juga tadi sudah singgung bahwa pentingnya kita untuk introspeksi diri. Ya. Nah, tentunya untuk selain introspeksi diri, pasti pentingnya juga untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperluas perspektif mereka dan menjadi lebih terbuka nih Pak terhadap sudut pandang orang lain tersebut? Ya, jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan dengan orang lain. Oleh karena itu, yang pertama kita harus perbaiki bagaimana kaitannya dengan perilaku adalah berkomunikasi dengan baik. Karena kalau kita tidak mampu memanage cara berkomunikasi kita, itu akan memicu satu miskomunikasi. Nah, disinilah dari perspektif orang lain menilai kita, mungkin kita dianggap orang yang baik, tetapi cara kita berkomunikasi kepada yang lainnya tidak mampu kita manage bagaimana tutur bahasa kita dengan baik terhadap orang lain, maka dari situlah kita bisa dijustifikasi oleh orang lain bahwa inilah Pak Maklasa profilnya adalah sangat sombong atau ramah atau macam-macam perspektif orang lain. Sehingga dalam peribahasa yang sering kita pakai adalah bahasa menunjukkan bangsa. Orang yang baik tutur katanya akan ditanya, dari mahasiswa mana itu? Oh, mahasiswa manajemen. Siapa kaprodinya? Ditanya. Oh, pantas kaprodinya orang sopan. Siapa pak dekannya? Wah, lebih-lebih lagi, Ustaz. Jadi dari bahasa kita itu, orang melihat kita bahwa seseorang itu menilai bahwa perilakunya baik itu adalah dari bagaimana cara kita berkomunikasi sebenarnya. Untuk cara berkomunikasi yang baik tentu saja masing-masing karakter orang berbeda-beda. Ada mungkin kalau seperti di kampung saya di Selayar, kalau tekanannya tinggi-tinggi dianggap mungkin marah-marah. Kalau di Bone saya tidak agak lembut-lembut. Atau di Jawa, suku Jawa itu lembut-lembut. Kalau di Selayar atau di suku-suku lain mungkin bahasanya keras-keras tapi lembut itu maknanya sebenarnya. Sangat ramah sebenarnya. Makanya jangan heran kalau saya besar-besar suara saya, sebenarnya hati saya itu tidak seperti itu, lembut sekali. Itu ya, host ya. Jadi seperti itu yang bisa saya gambarkan kira-kira seperti itu. Dan kalau ini kurang pas, itu bisa saja nanti kita explore sebentar di tanya jawab. Ya, soalnya ini agak gangguan teknis juga sedikit ya. Baik, silakan. Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih dari saya. Ya. Kan Bapak tadi sudah singgungkan mengenai manajemen perilaku itu berdasarkan dari di mana kita menempatkan diri kita untuk berperilaku. Nah, kita ambil contoh dasarnya nih Pak, dari segi usia saja. Bagaimana kita memanajemen perilaku terhadap anak-anak dan bagaimana kita manajemen perilaku kita terhadap orang dewasa. Strategi apa yang perlu kita terapkan, Pak? Ini pertanyaan host ya, pertanyaan yang sangat cerdas. Saya tidak pikirkan itu. Buku saya manajemen perilaku. Orang yang tidak mampu memanage perilakunya, silahkan diterjemahkan oleh audiens. Kira-kira seperti apa kira-kira jadinya kalau orang tidak mampu memanage perilakunya. Nah, ini pentingnya kita sebagai orang manajemen paling awal dan utama kita manage perilaku kita. Karena kalau perilaku kita tidak bisa manage dengan baik, tentu hasilnya bisa negatif. Kalau kita bisa manage dengan baik, tentu hasilnya positif. Karena hanya dua, perilaku kita dalam konteks yang baik dengan yang tidak baik.
juga untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperluas maksud sosial yang saling membutuhkan? Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan dengan orang lain. Oleh karena itu, yang pertama kita harus perbaiki bagaimana kaitannya dengan perilaku adalah berkomunikasi dengan baik. Adalah sangat sombong atau ramah atau macam-macam perspektif orang lain. Sehingga dalam peribahasa yang sering kita pakai adalah bahasa menunjukkan bangsa. Orang yang baik tutur katanya akan ditanya. Dan wah, suku Jawa itu lembut-lembut. Kalau di Selayar atau di suku-suku lain mungkin bahasanya keras-keras tapi lembut, itu maknanya sebenarnya. Sangat ramah sebenarnya. Makanya jangan heran kalau saya besar-besar suara saya, sebenarnya hati saya itu tidak seperti itu, lembut sekali. Gitu ya, host ya, sebagai pejabat. Tetapi dia juga sangat menghormati saya di luar kapasitasnya dia sebagai pejabat. Ada di sini sudah kaprodi, sudah jabatan-jabatan yang lumayan lah di level di atas, di seperti dekan, di atas dekan lagi ada yang sama dengan eselonnya. Tidak usah saya sebutkan namanya, banyak. Karena saya di Unismu ini sudah sejak 97 saya sudah mengabdi di Unismu. Saya mau bertanya. Baik Pak, silakan. Ya, saya mau mulai saja memancing peserta yang lain ya. Terima kasih narasumber dan host. Yang saya ingin sedikitnya di organisasi bisnis, misalnya di perusahaan, ya. Apakah perilaku karyawan, ya, perilaku karyawan atau pegawai di lingkup entitas bisnis itu perlu dibentuk atau memang terbentuk dengan sendirinya ini. Jadi mungkin ada semacam, kalau saya sih kalau sebelum direkrut kan pasti sudah ada standar perekrutan terhadap karyawan ya, calon karyawan, baik mungkin tes potensial akademiknya, TPA-nya, terbentuk dengan sendirinya untuk bekerja secara profesional dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Ataukah setelah masuk perlu dibentuk kembali walaupun melalui beberapa tes ya, yang standar yang karyawan. Nah ini. Jadi itu barangkali pertanyaan saya, apakah pada saat perekrutan perilaku mereka, ataukah dibentuk lagi setelah mereka masuk dalam rangka mencapai target-target perusahaan misalnya, yang lebih mungkin targetnya mungkin lebih inilah, kita itu perusahaan kan kalau bisnis ingin goals yang lebih besar, laba yang lebih tinggi, omset penjualan yang lebih besar, aset yang lebih besar dan sebagainya. Saya kira itu Pak Dokter. Pak. Terima kasih. Dokter. Langsung dijawab ya. Nanti saya juga bertanya. Langsung dijawab dulu. Oh iya Pak. Langsung dijawab dulu. Sebentar sore rupanya sebagai narasumber juga. Baik Pak Dr. Dari awal saya insya Allah bisa memaknai karena ada persoalan teknis. Sore rupanya sebagai narasumber juga.
saya ada Ini terkait persoalan rekrutmen dalam hal sebuah teknis. perusahaan. Pak Dokter, Kaitannya jadi dengan perilaku. ini terkait rekrutmen dalam hal sebuah perusahaan, kaitannya dengan perilaku. Saya berpendapat bahwa memang pada saat rekrutmen sudah ada standar, dan standar itu saya lebih kepada bagaimana di perusahaan itu membuat pada item atau varian wawancara. Karena di situ keluar aslinya. Kalau saya yang mewawancarai seseorang, baru saya lihat saja orangnya, saya sudah tahu saya mau terima atau tidak. Dan Pak Dr. Adi Rustam pasti lebih tahu lagi sebagai senior saya. Artinya apa? Dari seluruh standar, paling menentukan adalah wawancara, karena kita bisa ketemu langsung. Dan itu apa yang terbentuk pada saat baru mau masuk perilaku yang dimiliki seseorang, itu tetap kita akan selalu memberikan perilaku-perilaku yang selalu memberikan manajer, tetap selalu kita memberikan contoh, memberikan pengaruh perilaku yang positif kepada seluruh mitra kerja. Jadi kalau pertanyaannya apakah pada saat awal ataukah sudah di dalam, pada sudah diterima, itu perlakuan perilaku itu setiap saat kita harus berikan suatu apresiasi yang sifatnya positif. Mungkin kurang lebih seperti itu, tapi paling tidak kalau ini tidak begitu terarah jawabannya, karena tadi sepotong saya dengar Pak Dr. Dan kesimpulannya, perilaku itu setiap saat kita harus memberikan contoh yang terbaik kepada siapapun. Jadi terkait rekrutmen saya sepakat, tetapi kalau perusahaan saya menjadi konsultannya, saya di situ saja. Baru saja saya lihat cara jalannya, cara bicaranya, cara berpakaian, kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan layak diterima. Kira-kira Terima kasih. lebih seperti itu, Pak Dokter. Ya. Terima kasih. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pak Dr. Samsudijal. Pak Dr. Samsudijal. Iya, Pak. Baik, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati tentunya pimpinan fakultas, dekan dan jajarannya, dan pimpinan prodi, terkhusus kepada kanda saya yang alhamdulillah pada hari ini buku beliau itu dibedah secara bersama-sama oleh kaum akademisi, ya, baik itu dosen dan maupun mahasiswa. Baik, secara singkat mungkin yang pendapat terkait buku yang dibedah pada hari ini terkait dengan manajemen perilaku. Yang pertama adalah yang perlu saya konfirmasi, karena ini berbicara perilaku yang tentunya bahwa dalam sebuah organisasi, manajemen perilaku itu menjadi hal yang begitu penting. Kenapa? Karena perilaku itu bisa mempengaruhi organisasi dan ataupun sebaliknya, organisasi itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang yang ada di dalam organisasi itu. Nah, apakah kemudian menurut penulis ketika ada perilaku yang begitu sasi, apalagi kemudian mungkin dalam organisasi itu dia adalah memiliki jabatan yang penting dan strategis, apakah perilaku mereka mempengaruhi perilaku organisasi?
dan yang kemudian memberikan dampak terhadap perubahan-perubahan perilaku organisasi itu. Atau sebaliknya, walaupun mungkin dia seorang yang memiliki jabatan dalam organisasi, tapi kemudian perilaku dia itu bisa berubah dengan kondisi organisasi yang ada. Artinya bahwa perilakunya sebagai pimpinan yang memiliki jabatan itu akan diubah atau berubah dengan sendirinya karena ada perilaku organisasi yang begitu kuat. Mungkin itu saja Kandaku. Ini memang menarik sebenarnya karena kita berbicara perilaku dan kemudian karena kita berbicara banyak dalam sebuah organisasi karena kita akan membenturkan antara perilaku organisasi dengan perilaku orang yang ada dalam organisasi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kemudian jawabannya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Samsur Rijal. Ini leading saya dan alhamdulillah pertanyaannya ini gampang-gampang susah juga. Tapi ini pertanyaan yang sangat cerdas, yang sangat mampu, yang sangat bisa kita implementasikan dalam suatu organisasi. Saya sepakat bahwa perilaku itu bisa berpengaruh terhadap organisasi. Yang digarisbawahi tadi, pada suatu dalam tanda petik katakanlah seseorang yang memegang jabatan penting di pemerintahan, katakanlah kita ambil contoh. Secara formal, perilaku pejabat itu sangat mempengaruhi dengan perilaku mitra kerja. Tidak akan bertahan lama perilaku itu jika tidak. Tapi itu sebagai manusia tidak akan bertahan lama perilaku itu jika tidak dominan. Jadi individu dan perilaku organisasi itu memberikan suatu perintah yang sifatnya otoriter, katakanlah seperti itu. Tetapi karena seluruh mitra kerja itu lebih dominan perilaku-perilaku yang sifatnya keterbukaan, itu dominan perilaku-perilaku dari mitra kerja lebih dengan perilaku dari mitra kerja lebih menguasai perilaku-perilaku yang sifatnya katakanlah dalam tanda petik yang tidak sesuai dengan norma, maka itu akan berubah dengan sendirinya. Kalau itu tidak akan berubah berarti akan ada faktor psikis yang mungkin yang perlu personal pihak pimpinan itu. Tapi pimpinan sebenarnya dalam tanda petik semua adalah orang yang dapat digugu, orang yang dapat dicontoh. Tetapi jangan juga bahwa pimpinan itu adalah segalanya sempurna. Karena pimpinan juga adalah manusia biasa. Yang salah kalau ada pimpinan tidak mau mengakui kesalahan. Karena sebagai makhluk sosial tidak ada yang bisa jadi dikerjakan kalau tidak ada yang membantu pimpinan. Dan tidak akan menjadi pimpinan kalau tidak ada staf. Ya. Yang jelas yang ingin saya katakan lebih seperti itu bahwa itu sangat ditentukan dengan perilaku caru terhadap perilaku organisasi dan kita harus selalu berupaya mengintrospeksi diri. Baik pihak pimpinan dalam arti kata pimpinan perusahaan atau pimpinan apa saja, setiap saat, setiap napas kita, ini yang perlu dari dokter saya. Disinilah ya sepertinya sudah tidak mau senyum dengan kepada teman-teman yang lain. Kurang lebih seperti itu Pak Dr. Samsur Rijal.
Mungkin kurang pas, nanti kita pas-paskan nanti. Ya, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih banyak Siap. tanggapannya. Anda Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, ya tidak ada, ya tidak. Baik. Oh, ada. Oh, Pak Willy 3. Baik, kepada Bapak dipersilakan. Siapkan Pak Wakil Dekan 3 ini. Dengan kurang bagus. Baik, kalau begitu ada dari peserta yang lain? Kalau tidak ada. Kalau tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada. Izin bertanya. Masih ada. Masih Oh, soal. Agil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Muhammad Agil Saputro, mahasiswa dari jurusan Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Baik. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana mengembangkan perilaku organisasi dan cara mengembangkan perilaku organisasi yang baik pada organisasi atau perusahaan. Karena nyatanya pada saat ini banyak karyawan-karyawan pada perusahaan memilih resign bukan karena kurangnya gaji atau kompensasi, melainkan karena lingkungan kerja atau perilaku sumber daya manusianya yang kurang baik. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Bapak untuk menjawab. Baik, terima kasih Muhammad Agil ya, Muhammad Agil Saputra. Bagus pertanyaannya. Ditanyakan terkait dengan perilaku organisasi. Memang kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi. Banyak pegawai atau banyak karyawan yang resign karena tidak senang pada organisasi itu. Baik, terima kasih Muhammad Agil ya, Muhammad Agil Saputra. Ditanyakan terkait dengan kasus seperti ini biasanya terjadi selain karena tidak senang menyampaikan kepada mahasiswa. Kalau di tempat kerja kita tidak kondusif, manajemennya tidak bagus, atau manajernya yang kurang memahami tentang perilaku dalam konteks berkomunikasi yang baik dan begitu juga karyawan yang lainnya, tinggalkan saja. Lebih banyak pekerjaan yang lain yang lebih baik daripada di sana kita bekerja tapi tertekan. Sehingga mengembangkan itu susah kalau di dalam organisasi ini mulai perilaku manajernya tidak jelas. Saya katakan tidak jelas. Artinya karena ada manajer terkadang tidak tahu memanage anggotanya. Belum lagi berbicara dengan perilakunya. Kalau perilaku manajer saja tidak bisa dicontoh, bagaimana karyawan bisa mengikuti perintah manajer atau pimpinan perusahaan? Sehingga untuk mengembangkan itu memang harus dibersihkan semua itu. Sehingga kalau adik-adik mahasiswa suatu ketika menjadi orang yang hebat nanti di perusahaan, kalau ada manajer seperti itu, dibersihkan saja. Karena itu sangat mengganggu. Sehingga saya katakan tadi dari awal, tidak ada gunanya tinggi sekolahnya manajer kalau perilakunya tidak ada. Kurang bagus. Saya katakan tadi, di atas ilmu masih ada lebih tinggi yaitu adab, yaitu perilaku. Jadi jangan lihat karena alumninya katakanlah dari luar negeri ambil sebagai manajer. Nah, ini biasanya terjadi dalam tanda petik perusahaan-perusahaan pribadi, keluarga. Yang penting asal keluarga menempati posisi-posisi yang bagus. Jadi untuk mengembangkan itu, kalau mulai dari pimpinannya itu tidak memiliki perilaku yang sewajarnya atau tidak mampu memanage perilakunya, itu tidak akan bagus berkembang, tidak akan mampu berkembang organisasi itu.
Makanya kalau mau berkembang harus diperbaiki mulai dari security ke atas, satukan kebersihan sampai kepada manajer. Itu semua harus punya perilaku yang serasi, selaras, dan seimbang. Tidak boleh ada satu yang dominan yang tidak bisa menyesuaikan dengan perilaku lainnya. Serasa itu Muhammad Agil, dan buku ini sudah kita ada di share di Google Book, tetapi halamannya Google Book punya lisensi terbatas mungkin karena beberapa halaman saja, dan Google Book punya lisensi mungkin sampai beberapa halaman saja, dan itu hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah perilaku organisasi. Serasa itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan ini. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya. Dari yang ingin bertanya. Izin moderator. Iya. Ada ini dari mahasiswa pasca saya. Nih. Terus kayak sudah bisa? Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber juga merupakan dosen saya dan motivator saya di Pasca. Siap. Baik, mungkin langsung saja Pak kepada intinya, apakah ada tahapan-tahapan tertentu atau cara pendekatan tertentu yang dilakukan terhadap kepada mahasiswa? Kan kita di lingkup mahasiswa, jadi kita berbicara tentang mahasiswa saja karena tidak menutup kemungkinan masih banyak kalangan mahasiswa yang masih minim persoalan attitude. Nah, pertanyaan saya, apakah ada pendekatan-pendekatan tertentu atau tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan di dalam buku Bapak manajemen perilaku terhadap mahasiswa tersebut sehingga dapat merubah mindset atau kepribadiannya Pak, atau pemikirannya lah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Saya persilakan. Ya, bagus pertanyaannya Irfan ya. Irfan dari Pasca Sarjana. Pertanyaan ini bagus sekali karena terkait attitude, jangankan mahasiswa, siapa saja terkadang bisa orang menilai kita, ya mungkin katakanlah seperti tidak sewajarnya. Jangankan mahasiswa, siswa, saya sendiri. Jadi jangan saya anggap orang lain, ya saya sendiri. Sehingga kalau berbicara tahapan, kita harus memulai dari diri, memberikan contoh yang terbaik. Dosen memberi contoh yang terbaik kepada mahasiswa. Sekarang eranya ini dengan kurikulum merdeka ini, kita memang harus memberikan perlakuan, memberikan contoh, memberikan satu kegiatan yang kita berkolaborasi mahasiswa dengan dosen, sehingga perilaku-perilaku yang positif mahasiswa bisa membaur dosennya. Maka ini penting dikembangkan. Saya sepakat seperti hari ini saja. Hostnya dari mahasiswa, saya kira hostnya ini ya dari dosen ya, kurang lebih begitu. Tapi jangan tersinggung host ya. Mahasiswa memandu kita. Saya itu satu kolaborasi yang baik. Artinya apa? Mahasiswa memandu kita. Itu satu kolaborasi yang baik. Enggak, host kembangkan lagi dan yang lain mungkin ada kelebihan. Seperti di sini juga ada kegiatan-kegiatan kampus, organisasi kampus, harus sering-sering kita adakan pertemuan-pertemuan, kajian-kajian, sehingga tampilkanlah satu tokoh atau beberapa orang tokoh yang bisa digugu dalam sebuah organisasi itu, baik cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara bertingkahnya, cara jalannya, itu semua
kita salah satu tahapan mungkin belum terstruktur, karena itu tidak ada yang baku kalau terkait dengan tahapan-tahapan perilaku itu. Tapi paling tidak dimulai dari diri masing-masing, siapapun kita memberikan contoh, maka dituntut untuk kita selalu bagaimana bisa memberikan aura positif, baik itu tingkah laku kita, baik itu ucapan kita, itu terpancar keluar aura-aura yang positif pada diri kita. Kalau kita memang itu niat kita ikhlas. Jadi saya mulai dari mahasiswa. Mahasiswa itu kan berubah sendirinya kalau dia banyak bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Katakanlah itu orang-orang yang sopan-sopan, yang tahu etika. Jadi tergantung dari di mana bergaulnya. Makanya kalau mau jadi orang hebat-hebat, bergaul menjadi orang hebat. Bergaulah dengan orang-orang yang hebat. Mau menjadi orang yang mungkin dalam tanda petik yang kurang-kurang tidak sesuai agama, ya bergaul dengan di situ. Tapi harapan kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang hebat. Katakanlah yang S2, ini Irfan ya, ada Irfan. Kalau mau jadi dokter, bergaul dengan orang-orang yang dokter. Kenapa itu? Akan dimotivasi. Karena motivasi itu sangat penting. Motivasi ekstrinsik itu sangat penting. Kalau motivasi dari dalam ada, dieksekusi dengan motivasi ekstrinsik, itu nanti terjadi suatu keputusan yang kita harus ambil. Jadi memang harus banyak bergaul. Tetapi itulah tadi, manajemen perilaku selalu dikedepankan. Rasa itu ya. Itu Irfan ya. Ada Irfan supaya cepat-cepat selesai S2, lanjut S3 gitu. Siap Pak. Alhamdulillah sudah wisuda kemarin Pak. Oh sudah wisuda ya? Mas, saya lupa. Ya. Oke, bagus. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Nah, tadi sudah Bapak singgung mengenai bagaimana kita harus berteman dengan orang yang pandai juga kalau kita ingin pandai. Ini tentunya ada dalam sebuah hadis ya Pak, mengenai apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, tentunya kita juga akan terkena percikan minyak wanginya. Nah, apabila kita berteman dengan pandai besi, tentunya kita juga akan terkena percikan apinya. Betul ya Pak? Betul ya, betul. Baik. Betul ya, betul. Kalau begitu masih ada yang ingin Ada waktu. Iya Pak. Masih ada waktu 12. Masih ada waktu 12 menit kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya closing statement. Baik Pak. baiklah, Anda sudah tidak ada yang bertanya dan mungkin sudah clear ya Pak apa yang ingin Kan pada pagi hari ini. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari saya. Apakah ada pesan khusus yang ingin Anda kan kepada pembaca buku tentang manajemen perilaku, kepada siapapun yang ingin membaca buku Bapak, dan apakah ada kesimpulan penting yang Bapak ingin sampaikan? Baik, sekaligus merupakan closing statement. Saya mengutip saja dari David bahwa the magic of getting the what you want. Jadi the magic of getting what you want. Bagaimana mewujudkan mimpi Anda? Itu dimulai dengan perilaku. Tidak terwujud mimpi yang besar itu kalau perilaku itu tidak diperbaiki lebih awal. Maka untuk menjadi suatu orang yang hebat, cita-cita tinggi, yang pertama harus diperbaiki perilaku. Sehingga dalam moral kerja, hal itu memandang bahwa ada 4 sudut pandang terhadap moral kerja. Yang pertama kita bagaimana semangatnya. Jadi harus ada spirit. Yang kedua bagaimana dia
punya kejujuran, integritas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia punya keterbukaan. Dan yang terakhir etik, itu moral lagi. Begitu sesuatu atau seseorang individu bisa memanage perilakunya, memanage moral kerjanya seperti yang disampaikan tadi, itu bolehlah bercita-cita tinggi. Bagaimana mewujudkan mimpinya setinggi-tingginya, tapi mulailah memanage perilakunya. Jangan harus bercita tinggi, tetapi orang baru bertutur kata saja tidak simpati. Bagaimana menjadi orang yang dirindukan? Kalau jadi dosen, bagaimana menjadi dosen yang dirindukan? Saya tidak tahu juga apa saya dirindukan atau tidak. Tapi paling tidak, keyakinan saya, karena kita dosen tidak mampu memberikan kepuasan secara utuh, memberikan kesenangan secara utuh, tapi paling tidak mendekati. Jadi jadilah manusia yang dirindukan oleh orang banyak. Jangan dirindukan oleh seseorang saja, tapi harus dirindukan oleh orang banyak. Itu perlu dikuasai sebagai mahasiswa, dan saya tidak berarti kepada teman-teman dosen menggurui, tetapi pada prinsipnya siapa pejabat struktural di pemerintahan atau di mana saja, apakah itu pejabat sebagai karyawan staf, menjadilah orang yang dirindu di tempatnya masing-masing. Kalau tidak ada kita dicari kita. Tidak ada dosennya dicari. Itu bagus kalau dosennya dicari-cari. Tapi kalau hanya dicari baru kita katakan tidak ada senang, berarti itu tidak dirindukan. Itulah merupakan closing statement saya. Tetapi sebelum saya akhiri, saya akan membacakan sebuah pantun lagi, karena tadi saya baca pantun, maka kita harus tutup dengan sebuah pantun juga. Pantunnya sudah bisa ya, bacaan sudah ya. Pantunnya saya bacakan. Burun darah, burun cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Mentari senja telah tenggelam, hujan mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, Ibu hadirin dan peserta bedah buku pada pagi hari berbahagia. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti bedah buku tentang manajemen perilaku. Saya berharap bahwa acara ini telah memberikan wawasan baru atau insight dan strategi yang berguna untuk bahwa manajemen perilaku bukanlah salah satu ukuran cocok untuk semua situasi, dan bahwa setiap orang dan situasi memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun, dengan memahami dasar-dasar manajemen perilaku dan menerapkan dan menerapkan strategi yang sesuai dengan situasi kita juga dapat mendukung perubahan positif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber Bapak Dr. Deng Makalasa. Saya pamit undur diri. Wassalam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada warahmatullahi wabarakatuh.